Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngulanan 2, kepada yang terhormat Bapak Pengajar Praktek Calon Guru Penggerak Angkatan 9, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngulanan 2 yang saya banggakan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga pengarahan teknis diskusi, acara yang kelima presentasi pemetaan aset menggunakan bagja, acara yang keenam diskusi atau tanya jawab, dan acara yang ketujuh yaitu kesimpulan dan refleksi. Baiklah, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Illahiyadis sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngulanan 2 kepada Bapak Budi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini mana masih berkesempatan untuk berkumpul di ruang guru SDN Ngulanan 2. Kalinya salawat serta salam kami tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kita harapkan sempatnya di kemudian hari nanti. Terhormat Bapak PT dari Guru Penggerak, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ngulanan 2, dalam acara ini saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Ngulanan 2 Kabupaten Banten, saya sangat mendukung program ini dalam guru calon guru penggerak di SD 2 ini. Kebetulan ini ada 2 calon guru penggerak, jadi segala sesuatunya kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung sepenuhnya, baik acara di luar di dalam sekolah ini memberi fasilitas yang sepenuhnya. Alhamdulillah juga SD Ngulanan 2 ini untuk angkatan 10 CGB angkatan 10 ada 1 guru yang lolos di CGB angkatan 10 kemarin dari pembukaan di SMPNT. Semoga nanti lancar sampai selesai dan lulus dengan dari pengajar praktek dari calon guru penggerak angkatan 9 kepada yang bertugas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Ngulanan 2
dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Maulana II. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, umur yang panjang, sehingga di pagi ini kita bisa berjumpa di dalam kantor SD Maulana II dalam rangka pendampingan individu yang ke-6 ya. Mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kedua kali salawat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua bimbingan, tuntunan, ajaran kepada kita berupa jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman dan Islam. Bapak, Ibu, dan Pak Ruki, ini mohon izin dulu Pak, pertama saya teman-teman di SD Maulana II ini, saya sama Pak Mas ya, berdua mohon izin untuk melaksanakan pendampingan individu yang ke-6 ya, yang ke-6. Kebetulan saya sama Pak Mas ini pendamping atau pengajar praktek lanjutan ya, dulunya beliaunya Bu Novia, Pak Marimun ya, Pak Marimun pengajar praktek pun Bu Novia sama Bu Siti Molita. Itu Pak Marimun ya, berhubung Pak Marimun lagi sakit ya Pak Mas ya, lagi sakit tidak bisa melanjutkan. Jadi ini didelegasikan kepada saya, Pak Mas, dan ada lagi Pak ya, Bu ini sama Pak Mana. Oke. Ini di sini juga ada ya, dan salah lain ya, tidak sekolah ini ada dua ini ya, Bu Novi sama Bu Siti ya. Kalau saya kan juga ada di sekolah lain ya Bapak Ibu ya. Kemarin ini saya sama Pak Mas kebetulan berunding bagaimana Pak kalau kita di Maulana II karena berdua kita laksanakan bersama-sama ya, bersama-sama dengan melihat presentasinya yang kita kasih kemarin itu. Nah, presentasinya ya, presentasi tentang penataan aset sekolah masing-masing. Itu Mas ya. Ya monggo saya ikut Pak Mas kemarin bertanya. Monggo. Jadi juga karena berdua ya kita laksanakan bersama-sama. Ini berarti nanti tidak ada apa istilahnya wawancara sama perwakilan apa enggak Pak? Langsung saja, langsung ya presentasi aja ya. Jadi biasanya kan kalau saya di sekolah lain kan memanggil satu kepada perwakilan aktor itu saya wawancarai. Sama saya tanya sudah saya sanakan diskusinya kapan dan begitu. Bagaimana perasaannya bagaimana itu biasanya itu ya. Jadi ya di sini Pak inginnya mau melihat secara langsung. Jadi ini berarti nanti tidak ada wawancara secara spesifik dengan koordinator karena kita sudah melihat secara langsung begitu Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas? Ya saya mungkin saya cukupi ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini Pak Budi ya khususnya ya. Pak Budi ini kebetulan teman saya Pak, ternyata teman saya waktu OCI ya Pak ya. Nah, saya lupa ketemu lagi dengan saya. Ya waktu saya di SMP 3 bulan itu Pak ya. Betul ya Pak. Tapi beberapa salah saya kali ini. Saya kelas sekali kalau waktu di OCI pada mungkin ingat lagi dari baik. Terima kasih sekali atas anda Rodi ya, dan diperkenalkan untuk mendampingi kalau bergerak jadi mudah-mudahan nanti Mbak Novia, Bu Novia sama Bu Siti ya dari hasil pendidikan kalau bergerak nanti bisa motivasi kepada teman-temannya di sekolah sini dan guru-guru yang lain itu yang kita dikerahkan di harusnya untuk anak-anak ya, jadi hasilnya bisa diimplementasikan dan diterapkan di kelas dan mudah-mudahan nanti karena ini sudah pendampingan terakhir tentunya ya dan terakhir tentang ini ya,
saya berarti 2 kali kan saya 5 dan 6 ya Bu ya. Jadi sekaligus saya mau izin Pak sini terakhir karena sudah tak kasih lagi selama 2 kali pertemuan ketemu kawan lama ya. Saya maaf Pak, nanti kalau mungkin saat saya kesini ada mungkin yang kurang benar dari Pak Budi ya. Saya juga tahu dari Kabupaten Akan ya. Terima kasih sekali lagi atas Pak Budi selaku kepala SMP Negeri SD ya. Iya, SD Mulanan 3 ya, SD Mulanan 3 ini. Terus sampai di sini saya sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Bila itu berkeluarga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin alas monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kami hormati Bapak Budi selaku kepala SMP. Ya Pak, terima kasih. ASD Mulanan 2, Bapak Ibu guru, guru dari SD Mulanan 2, SD Pak, harus dijodohkan oleh pekerjaan Pak Guru, satu kamar, satu program guru pembelajar Pak yang lain. Kalau sudah gabung gitu silakan nanti bisa, kalau butuh yang ahli dalam pembelajaran berbasis IT ada juga di situ, nanti dilanjutkan bagaimana postur penggunanya belajar ya, ada di sana. Dan nanti ada kebermanfaatan ya, dengan panjenengan sebagai guru penggerak sini. Kemudian Pak Budi, Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara pengarahan teknis diskusi tentang pemetaan aset. Pada kesempatan ini yang pertama akan saya dulu yang presentasi. Yang pertama yaitu ada pemetaan aset SDN Negeri Mulanan 2. Di sini sebelumnya ada teka-teki dalam forum diskusi. Yang pertama, peserta dilarang gaduh saat diskusi dimulai. Kemudian teka-teki yang kedua yaitu apabila peserta lain berbicara harus mendengarkan atau saling menghargai. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin berbicara harus mengacungkan tangan. Dan yang keempat yaitu izin jika akan meninggalkan ruangan. Jadi itu adalah teka-teki di forum diskusi ini Bapak Ibu. Di sini adalah presentasi itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Model utama, yang pertama ada 7 model utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan kembali sumber daya yang menjadi aset sekolah dalam pemanfaatannya. Ketujuh aset ini dapat saling berpisah satu sama lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada aset sekolah. Aset sekolah di sini ada 7. Yang pertama yaitu tentang modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya, kemudian yang kelima ada modal fisik, yang keenam ada modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh ada modal finansial. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu-satu aset sekolah yang ada di SDN Negeri Mulanan 2 ini. Yang pertama di sini ada aset tentang modal manusia yang ada di SDN Negeri Mulanan 2 ini. Yang pertama ada aset kepala sekolah dan juga guru. Jadi di sini kualifikasi pendidikan itu sudah 100% berijazah S1. Kemudian yang kedua berijazah S2 ada 1 orang, sedang menempuh pendidikan S2 ada 2 orang, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3 orang, dan menjadi calon guru penggerak sebanyak 3 orang. Kemudian ada keterampilan khusus yang dimiliki guru antara lain
kori, kemudian ada sepak bola, ada tari, kemudian juga memainkan alat musik recorder. Kemudian juga guru yang memiliki sertifikat KMP dan KML ada 4 orang untuk melatih siswa dalam ekstrakurikuler pramuka. Itu adalah modal dari kepala sekolah dan juga guru. Modal manusia yang kedua yaitu ada wali murid, yaitu keterampilan yang dimiliki wali murid antara lain membuat mebel, ada yang bercocok tanam, kemudian membuat makanan khas Mulanan yaitu kembang goyang, nasi goreng cerintil, dan rangin yang bisa digunakan sebagai belajar dalam kegiatan proyek kelima. Kemudian di sini wali muridnya juga beberapa wali murid ini bekerja sebagai ustadz, dapat dimintai bantuan dalam kegiatan ceramah baik dari Isra Mi'raj atau saat pondok Ramadan. Modal manusia yang dari murid. Murid di sini di SDN 02 ini ada yang berprestasi dalam bidang seni, yaitu juara 1 menyanyi tunggal, kemudian pantomim, dan juara 1 tahfidz, juara 1 berhasil, juara bidang seni yang lainnya. Kemudian minat belajar dalam bidang olahraga cukup tinggi, menjadi juara 1 sepak bola biar bergilir. Kemudian dari modal manusia dari komite sekolah di sini membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Kemudian komite juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran dana sekolah, sehingga jika ada kekurangan dana dalam suatu kegiatan komite, itu bisa langsung mengambil tindakan atau keputusan untuk memberikan dana tersebut. Nah, ini ada dokumentasinya. Dokumentasi yang pertama ada tahfidz itu prakosa, ada juara lomba, kemudian itu juga ada juara. Terus ini ada tari dan juga ada pantomim. Baik, kita next ya. Yang pertama ada aset tentang modal sosial. Yang pertama di sini bekerja sama, jadi SDN 02 ini bekerja sama dengan PT 3 Serangkai dalam pemanfaatan perpustakaan digital untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian juga ada KKD Kecamatan, KKD Gugus, kemudian PDRI, forum di bidang pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru. Dan juga ada keyakinan kelas dibuat agar siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakteristik positif siswa. Kemudian juga adanya dukungan masyarakat sekitar dalam memantau siswa di sekitar sekolah. Nah, di sini ada dokumentasi. Yang pertama itu ada saat KKG, kemudian di sini ada diskusi dengan warga masyarakat atau wali murid. Terus kemudian di sini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Nah, yang di sini ketika ada aspek modal politik. Aspek di SDN Negeri Mulanan 2 ini status sekolahnya yaitu negeri. Kemudian terdapat banyak MTS dan pondok di sekitar sekolah, kemudian memiliki kerjasama yang baik dengan puskesmas dan komunitas pendidikan lainnya, kemudian kerjasama dengan Polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan lalu lintas dan bahaya narkoba, kemudian kerjasama dengan Babin Kaktimas Desa dalam keamanan lingkungan, dan letak sekolah SDN Mulanan 2 ini dekat dengan kantor pelayanan publik. Ini ada strategi pemanfaatan di bidang politik tadi. Tadi yang pertama kan ada dekat dengan MTS dan pondok. Nah, banyaknya MTS dan pondok di lingkungan sekitar ini lebih mudah dalam perikutan siswa baru. Kemudian dengan kerjasama yang baik dengan puskesmas, maka informasi dengan kesehatan itu lebih cepat diperoleh. Kemudian kerjasama dengan Polsek dalam kegiatan sosial. Akhir ya, pendampingan yang terakhir yang ke-6, nanti dilanjutkan karyanya 6 dan 7 penuntutan ya. Dia berdua bisa cerita saya selama dari awal sampai hampir 6 bulan ini. Mungkin apa yang dirasa saya sangat puas Pak dalam perjalanan 6 bulan ini. Atau yang kedua mungkin tantangan yang paling menantang untuk saya selama berlama pendidikan guru benda hampir sudah 6 bulan. Mungkin bisa diceritakan cerita
cerita ini mesti kalah. Kami sudah ada namanya KPUKS. Ya bila tugas yang persis seperti itu. Nah ini pintu masuknya sudah ketemu. Terus kan pertanyaan lanjutannya gini, terus kira orang ini gitu. Kan enggak, setelah sini nggak mungkin gurunya boncengin murid satu-satunya, kan ada wali murid tadi di Asia tadi yang mobil, yang kedekatan. Aku suka ngomong ke kepala sekolah, kan gitu. Akhirnya pelajaran ini membuat sehingga akhirnya tahu besarannya tuh. Ada program mau studi itu ke coba dulu ke SMP 1, nanti ke SMP 2, nanti ke SMA mana, ke SD mana. Kenapa? Itu mempercepat pembangunan karakter anak. Kalau dengan ingin anak-anak SMP SD mulanan ini ada percepatan dalam menjadikan karakter, menjadi kayak lebih dewasa gitu. Cepat dewasa ya, artinya jenengan itu tidak berhadapan dengan kayak anak kecil gitu ya. Dengan kasih kalung itu ternyata ya yang pakai kalung ini kan itu anak kecil gitu, tapi tidak diberi kalung kemudian nah dia akan menjadi bertanggung jawab untuk dari ternyata dia gitu Bu, saya bilang itu akan lebih cepat itu. Nah terus biayanya di mana? Emang ada biaya? Misalnya di sekolah kami nggak ada biayanya, dengan asal ada permintaan surat dari kepala sekolah, kapan waktunya kita diskusi. Itu yang kemudian harus mulai sadari sebagai guru. Tiba-tiba saya punya jejaring, saya punya networking yang tadi ada kelompok besar bernama saya juga di situ Pak Yamat ya. Nah ya Pak Yamat dan teman-teman alumni masing-masing angkatan itu ada di situ. Coba bayangkan betapa mudahnya jenengan mencari orang, mencari institusi yang sesuai keinginan jenengan. Untuk misalnya ini ada program baru bernama ini mau dilibatkan. Itu sudah ada teman-teman yang nanti bisa tiba-tiba jenengan terakses dengan mereka. Nah karena sesama alumni guru penggerak sudah bisa diatur, itu. Yang penting jenengan punya keseriusan untuk dengan memaparkan sebuah program dan saya Pak Yaman teman-teman ada cukup waktu untuk membantu, agar kita bantu karena memang itu ide besar yang kita pakai bersama. Karena suatu ketika saya juga membutuhkan panjenengan. Ya ini di situ ada saling take and give gitu Pak, saling kasih dan terima gitu, sehingga saling diuntungkan, simbiosis mutualisme gitu. Karena saya nggak nyangka Pak Yamat, tiba-tiba saya ajak anak-anak saya 100 orang ke SMP Negeri 1 Bubulan. Ini nggak kepikiran, kenapa? Ternyata SMP Negeri 1 Bubulan itu ada di suatu lingkungan yang tepat sekali yang kita butuhkan untuk melatih anak-anak calon organisasi itu untuk terjun ke masyarakat itu. Kulturalnya persis yang kita inginkan. Nah, ini tiba-tiba kan kita butuh bantuan teman yang siapa di SMP Negeri 1 Bubulan itu kepala sekolah namanya Bu Siti Nuryani. Bu Siti Nuryani itu ternyata teman PPI gitu kan. Jadi ya semua di jalan lancar-lancar aja. Lalu juga saya akan ke SMP Negeri 1 Bucok gitu. Atau mungkin sebaliknya SMP 1 Bucok ke SMP 1 hal yang biasa gitu. Jadi mohon nanti dijadikan referensi Bu ya. Setelah program ini juga punya banyak ide untuk mempercepat. Nah ini bisa saling menolong, saling membantu bekerjasama, berkolaborasi. Ya nanti setelah program ini selesai, dengan tidak lagi menempatkan saya sebagai mantan PP gitu, atau dengan mantan CGP saya, tapi komunitas praktisi ya, komunitas praktisi kita ada di komunitas praktisi itu, orang yang ide-idenya kebetulan sama gitu, nanti saling melengkapi ketika masing-masing punya program. Itu sepertinya sekaligus closing statementnya Pak Rahmat ya hari ini. Mungkin
Ada tambahan atau cukup Pak Menat? Oke, sebelum kita tutup tentang di siang pagi ini ya Bu ya, ini mungkin persiapan akhir mungkin yang nanti disiapkan Bu Novia sama Bu Novi sama Bu Siti ya, persiapan di kelasnya masing-masing itu ya bersama-sama lah. Mungkin biasanya enak mengangkat Bu apa ya, yang dulu itu mengangkat LK gitu ya, dengan kata dulu itu mungkin di kelompoknya 6 orang itu misalnya ada cerita mungkin seperti itu diangkat, bisa diangkat ya. Terus kalau yang besar mungkin ada tema sendiri kayak yang untuk makanan 9 mungkin dibutuhkan itu ya, itu yang dipamerkan dia ya. Yang jelas terus persiapan yang saat panen hasil belajar itu yang isi apa ya, tentunya diisi semua apa itu hasil nyatanya ya, itu mungkin biasanya dibuat seperti digambarkan lah ya, dan nanti ada pembahasan tersendiri, cuma jadi kan sudah mulai mempersiapkan isi-isinya, terus apa topik-topiknya yang nanti diangkat. Nah, nanti juga dibahas bersama teman kelasnya ya setelah ke-6 nanti. Nah, jadi mungkin sehingga bisa kira-kira saya punya ini ya dirembuk nanti ya, nanti masih ada waktu longgar ketemu ya. Nah sekarang mungkin kan belum ketemu, mungkin dengan sudah angkat-angkat saya munculkan ini misalnya masing-masing nanti kan punya ide ya, nanti berenam itu kan punya ide dan nanti yang disepakati yang mana kan begitu waktu habis longgar itu. Nah, itu terus nanti karena Loka 6 masih terus dilanjutkan, tidak ada pendampingan lagi setelah Loka 6 itu langsung Loka 7 ada 2 hari biasanya. Hari pertama itu setengah hari presentasi lah ya, setengah hari presentasi biasa seperti biasanya itu PP yang presentasi setengah hari aja. Terus setelah istirahat biasanya langsung persiapan standnya sampai malam biasanya. Nah, ini biasanya juga ada yang dulu ya kata 5 itu ada yang karena sampai malam Pak ya, terus kami dekorasi mesin, terus sepakat renting untuk aktivitas seperti itu seandainya seperti itu ada yang seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dibahas bersama-sama dengan teman kelas itu untuk persiapan Loka 7 hasil panen karya. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk persiapan Loka 7. Oh ya, ini sudah kurang 10 menit, jam 11. Mungkin akhirnya sampai di sini untuk pertemuan kita, dan yang waktu saya kembalikan ke Bu tadi yang bukan sama Bu Siti ya tadi ya. Oke, monggo Bu Siti, saya kembalikan ke Bu Siti. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, acara kita hari ini yaitu tentang diskusi aset pemetaan SDN Lanang 2 baik dari program launching. Ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Pak Dadang punya ketang dimakannya setelah mandi. Jika ada kesempatan lagi, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.